padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Senin 8 April 2024. Doa kita hari ini akan bersama Suster Maria Oliva PRR, dan renungan akan bersama dengan saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita memohon kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami dalam istirahat kami pada malam hari yang telah berlalu. Kami juga bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya, Kau tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami, umat baru yang Kau ciptakan, dan pintu surga Kau bukakan bagi kami. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi aktivitas kami pada seluruh hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam pernikahan Katolik sebuah keluarga, jika telah menikah secara gereja maupun secara adat, lalu di situ tentu keluarga ini akan mengharapkan dan sangat menginginkan seorang anak, buah hati di tengah-tengah keluarga mereka. Dengan demikian akan menambah kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Ya, kelahiran seorang buah hati, kelahiran seorang anak adalah anugerah sukacita dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Tapi Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, terkadang dan bahkan itu mungkin sampai sekarang, orang-orang yang sungguh-sungguh menginginkan seorang anak, tetapi sayangnya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan seorang anak. Lain halnya dengan anak-anak gadis sekarang. Dan ini bukanlah sesuatu yang perlu ditutup-tutupi lagi, karena memang sekarang kita menyaksikan bahwa begitu banyak anak gadis, anak-anak perempuan yang mungkin karena pergaulan, salah relasi, lalu akhirnya istilahnya salah jalan, lalu adalah si kecil. Dan kita lihat di berbagai media sosial viral, begitu banyak ibu yang membunuh anaknya, yang setelah melahirkan anaknya lalu dibuang begitu saja. Sangat sayang sekali. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, kehidupan yang nyata seperti yang saya ilustrasikan tadi itu masih sangat relevan sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Dan bagaimana kehidupan dari Bunda Maria yang akan mengandung Yesus. Kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan, dan hari ini Gereja Katolik merayakan hari raya kabar sukacita. Nah, kabar sukacita itu sendiri adalah malaikat Gabriel yang datang kepada Maria dan meminjam rahim Maria agar bisa mengandung Yesus putra Allah. Dia yang akan menjadi perantara untuk peristiwa keselamatan kita umat manusia. Kita mendengar bagaimana dialog yang terjadi antara Maria dan juga malaikat Gabriel tadi. Kenapa sampai terjadi dialog itu? Ya, dari pihak Maria sendiri, dia kan pasti bertanya-tanya, loh, saya harus mengandung, lalu suami saya siapa? Kan orang kalau mau mengandung tentu harus punya seorang pasangan hidup. Tetapi kalau dia hamil, dia mengandung, belum berkeluarga, dia seorang gadis, lalu tiba-tiba orang lihat, tetangga, lah
kok dia sudah hamil, kok dia sudah mengandung, siapa suaminya? Nah, itulah yang menjadi pemikiran-pemikiran dari Maria, sehingga dia terjadi dialog yang panjang, yang cukup panjang antara dia dengan malaikat Gabriel. Tetapi pada akhirnya malaikat Gabriel meneguhkan dia, memberi kekuatan bahwa engkau tidak usah takut, kau tidak perlu takut, karena anak yang akan kau kandung ini bukan sembarang anak, istilahnya seperti itu. Dia akan menjadi besar dan dia akan membawa keselamatan untuk seluruh bangsa. Kita bisa membayangkan ya Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, seandainya posisi kita seperti Bunda Maria yang tiba-tiba dikasih kabar seperti itu, apakah kita bersedia? Apakah kita langsung mengiyakan, oh ya boleh rahim saya boleh dipakai untuk mengandung Yesus Putra Allah itu? Apakah kita akan menjawab seperti itu? Sedangkan di lain pihak kita belum punya suami, kita belum memiliki laki-laki yang pasti untuk menjadi pasangan hidup, lalu harus mengandung, apa kata orang nanti? Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, tapi menariknya bahwa di akhir kisah ini, di akhir dialog antara Maria dan malaikat Gabriel, Bunda Maria mengumandangkan sebuah fiat yang sangat dahsyat, sebuah fiat yang luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Fiat ini, pernyataan Maria ini mau menunjukkan bahwa dia berserah kepada Tuhan, terserah, entahlah ini, jika ini adalah kehendak Tuhan, biarkan itu yang terjadi, karena dia percaya bahwa kekuatan Tuhan, kedahsyatan Allah tidak akan mempermalukan dia. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, kiranya fiat Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, semoga itu juga menjadi fiat kita, fiat Bapak Ibu yang senantiasa mendengarkan renungan dari YouTube ini, dan juga fiat saya sendiri menjadi fiat kita. Kita berserah kepada Tuhan, apapun itu persoalan, hutang piutang, atau problem karena masalah kerja atau lain sebagainya, belum dikaruniai seorang anak, tapi bersama dengan fiat Maria, mari kita berserah, kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Biarkanlah rencana Tuhan yang terjadi, jangan rencana kita, sebab rencana Tuhan indah pada waktunya. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga dengan kebangkitan putramu, Engkau memenuhi hati para pemimpin gereja kami dengan kebijaksanaan dan keadilan, agar mereka dapat menuntun umat-Mu kepada kerajaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, curahkanlah rahmat persatuan dan kesetiaan bagi para pemimpin masyarakat kami. Semoga dengan kebangkitan putra-Mu, mereka semakin bersatu dalam naungan kasih-Mu, sehingga mereka boleh memimpin negara kami dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di mana saja mereka berada yang tidak mengalami Paskah seperti kami, ya Bapa, Engkau mengetahui segala kerinduan hati mereka. Kami mohon agar melalui doa kami, Engkau hadir dan menyapa mereka melalui sesama yang berada di sekitar mereka. Teristimewa, mereka boleh mencari sapaan sabda-Mu melalui jalan yang mereka bisa tempuh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Renyar Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita menundukkan kepala untuk menerima berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah
ke